Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tangisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu. Bagikan video ini kepada rekan dan saudara karena sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tiba-tiba menangis manakala mengkhawatirkan umat beliau. Tangisan beliau tidaklah seduh dan tidaklah keras. Tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disertai tetesan yang membasahi pipinya. Sedang dari dalam dadanya terdengar gemuruh. Dalam kisah yang disampaikan Abdullah bin Syikir, beliau menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat. Dia mendengar gemuruh dari dalam dada Nabi dan tangisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Tirmizi dalam kitab Asy-Syama'il. Di lain waktu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusyuk mendengarkan Al-Quran hingga mencucurkan air mata. Di samping beliau ada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Hal itu terjadi tatkala Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa ayat 41 yang artinya, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi yaitu Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Persis di ayat ini, Abdullah bin Mas'ud diminta untuk berhenti membacanya. Cukup, ujar Nabi. Ibnu Mas'ud menyaksikan mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercucuran air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menangisnya Nabi bisa disaksikan oleh para sahabat, manakala di antara kerabatnya ada yang wafat. Ibnu Abbas mengisahkan, suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa cucunya, anak dari putrinya Zainab yang kala itu sedang berjuang menjemput ajalnya. Nabi meraih cucunya itu dan meletakkan di hadapannya. Cucunya pun akhirnya wafat di hadapannya. Menghadapi kenyataan itu, Ummu Aiman menangis dan berteriak, "Engkau menangis seperti ini di hadapan Rasulullah," tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat melihat Ummu Aiman menangis dengan tangisan yang dilarang agama disertai dengan teriakan. Tangis yang menunjukkan ketidakrelaan terhadap takdir kehidupan seseorang. Ummu Aiman menjawab, "Aku tidak menangis, tetapi itu adalah rasa kasih sayang. Sesungguhnya, seorang mukmin itu selalu dalam kebaikan di setiap keadaan. Ruhnya dicabut dari jasadnya dan dia dalam keadaan memuji Allah," kata Nabi. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Tirmizi dalam Asy-Syama'il. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang paling sayang dan kasih kepada umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menangis ketika ingat atau mengetahui umatnya berbuat durhaka. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Azza wa Jalla tentang doa Nabi Ibrahim. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sungguh orang itu termasuk golonganku." Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 14. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang doa Nabi Isa. "Jika engkau menyiksa, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuninya, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Quran Surat Al-Maidah ayat 118. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya ini adalah rahmat. Mata menangis, hati bersedih, dan kita tidak mengatakan kecuali yang membuat Tuhan kita ridho. Sesungguhnya saat berpisah denganmu, wahai Ibrahim, kami sangat bersedih, kata Nabi. Nabi juga tiba-tiba menangis manakala mengkhawatirkan umat beliau. Diriwayatkan oleh Tirmizi dalam Syama'il, juga Ahmad dan Nasai, pernah terjadi suatu ketika gerhana matahari. Nabi lantas sholat dan menangis dengan bibir seakan meniup sesuatu. Beliau berkata, "Wahai Tuhanku, tidaklah engkau berjanji untuk tidak menghukum mereka, sedang aku bersama mereka dan mereka pun memohon ampunanmu. Kami mohon ampunanmu, wahai Tuhan kami."